Halo, saudara-saudara, jumpa kembali dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Kali ini kita akan membicarakan mengenai jurnal penyesuaian di siklus akuntansi pemerintah. Sebagai konsekuensi dari dianutnya accrual basis sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, maka pemerintah harus membuat laporan operasional dan neraca yang dasarnya adalah accrual basis. Accrual basis itu nantinya akan memerlukan penyesuaian di akhir tahun, di akhir periode. Nah, apa saja yang harus disesuaikan? Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketika kita belajar di akuntansi dasar atau akuntansi pengantar. Karena prinsipnya sama, ya. Akun-akun yang berkaitan dengan utang, piutang, cek persediaan, intinya sama. Untuk lebih detailnya, mari kita ikuti slide-slide selanjutnya. Ya, ini adalah jurnal penyesuaian di akuntansi pemerintah ya. Mengapa harus ada penyesuaian? Tadi sudah saya jelaskan konsekuensi dari dianutnya accrual basis. Kemudian accrual basis itu kan konsepnya adalah pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadi, bukan atau tidak sejalan dengan saat diterima atau dibayarkannya uang atau kas. Jadi meskipun kasnya belum diterima tetapi sudah dikirim tagihan, maka harus mencatat sebagai pendapatan. Kemudian karena kepentingan depresiasi dan amortisasi. Depresiasi, amortisasi itu kaitannya dengan penyusutan. Baik aset tetap maupun aset moneter. Apa yang disesuaikan? Nah, ini kita lihat detailnya. Yang pertama adalah pendapatan yang harus diakui karena jatuh temponya. Contoh, kalau di pemerintah pendapatan pajak. Pada saat awal tahun, saya dikirimi PBB, pajak bumi bangunan. Surat tagihan PBB kepada saya itu oleh pemerintah sebenarnya sudah mencatat adanya piutang pajak pada pendapatan pajak. Ya. Yang kedua, biaya yang harus diakui karena jatuh tempo meski belum dibayar. Misalnya biaya bunga. Nah, bunganya jatuh tempo meskipun belum dibayar, bayarnya kalau tahun anggaran uangnya sudah keluar, ya tetap diakui harus di jurnal biaya bunga pada utang bunga. Kemudian kegiatan stok opnam. Kegiatan stok opnam itu kaitannya dengan menghitung barang-barang habis pakai, menghitung barang bahan habis pakai, menghitung barang kalau di pemerintah namanya persediaan ya, yang harus dibagikan kepada masyarakat misalnya. Kemudian depresiasi aset tetap atau penyusutan. Dan ini yang sering kali menjadi kebingungan yaitu reklasifikasi. Nanti kita ulas lebih dalam. Ini contoh dulu yang banyak kita temukan di akuntansi dasar juga. Misalnya di neraca pemerintah daerah menunjukkan saldo 5 juta ya, persediaan itu 5 juta saldonya. Terdiri dari beras untuk masyarakat miskin, alat tulis kantor dan seterusnya. Namun setelah dihitung secara fisik menunjukkan nilainya 3 juta saja. Maka persediaan yang habis sebenarnya adalah 2 juta. Persediaan yang habis itu menjadi beban persediaan. Maka ditulis jurnal penyesuaian, beban persediaan 2 juta, persediaannya kita kurangi 2 juta, kredit. Sehingga saldo persediaan sekarang tidak 5 juta, tetapi sama dengan perhitungan fisiknya, yaitu 3 juta. Ini contoh kasus kalau ada stok opnam. Contoh lainnya misalnya penyusutan.
Akun aset tetap sebelum penyesuaian menunjukkan sebagai berikut, ada tanah, gedung bangunan, mesin peralatan, jalan irigasi jaringan, dan ini adalah nilai saldonya. Depresiasi yang ditetapkan 10% dari nilai aset. Maka ini dikurangi semua ya, 10%, tapi tidak boleh secara langsung ya, lewat akumulasi depresiasi. Saya buat sederhana saja, jadi jurnalnya adalah beban depresiasi 3 juta. Kenapa 3 juta? Anda lihat 5 juta tambah 5 juta tambah 20. Berarti 30 juta kali 10%. Kemudian akumulasi depresiasi 3 juta kredit. Di sini yang perlu diingat adalah tanah. Tanah itu meskipun dia aset tetap, tetapi tanah tidak boleh didepresiasi. Karena tanah itu nilainya naik atau turun. Jadi tanah tidak boleh didepresiasi, maka tidak usah diikutkan perhitungan 10 juta, 10.000 ini ya. Hanya 5.000, 5.000, 20.000. Ya, dalam ribuan rupiah ya. Oke, itu contoh karena terjadi penyesuaian. Nah, sekarang yang reklasifikasi. Reklasifikasi itu namanya reklasifikasi berarti mengklasifikasikan kembali. Maksudnya adalah sesuatu, misalnya saya memiliki utang jangka panjang. Utang 10 juta selama 10 tahun. Jadi utang saya sekian, 10 juta. Nah, dari utang yang 10 juta ini, yang 1 juta jatuh tempo tahun depan. Tahun depan itu berarti 1 tahun. Maka utang jangka panjang saya itu tidak 10, tetapi 9 tahun. 9 juta. Jadi dari 10, yang 9 juta adalah jangka panjang, yang 1 juta adalah jangka pendek. Nah, peristiwa ini harus saya klasifikasikan lagi. Saya tidak boleh menulis utang jangka panjang 10 juta, tapi utang jangka panjang 9 juta. Utang jangka pendek 1 juta. Itu logika dari reklasifikasi. Mari kita lihat contohnya lebih detail. Ya, ini contohnya. Dari klasifikasi itu meninjau, misalnya meninjau suatu piutang jangka panjang atau utang jangka panjang, apakah ada bagian yang jatuh tempo dalam waktu dekat atau dalam jangka pendek. Ukurannya adalah 1 tahun ya, jangka pendek itu. Bila ada, maka bagian piutang atau utang itu harus diklasifikasikan ke jangka pendek. Itu maka disebut reklasifikasi. Contoh, misalnya utang dalam negeri perbankan 12 juta. Tapi dari 12 juta itu jangka panjang ya, 1 juta harus dibayar 6 bulan yang akan datang. Kalau dianalisis, UDN perbankan adalah utang jangka panjang. Dari utang jangka panjang itu ada yang jatuh tempo dalam jangka pendek yaitu 6 bulan sebesar 1 juta. Maka yang jangka pendek tadi, UDN perbankan, harus dikurangi 1 juta untuk dialihkan sebagai utang jangka pendek. Dengan nama bagian lancar utang dalam negeri perbankan. Nah, jurnalnya adalah, ingat bahwa saldo normal utang dalam negeri perbankan itu dikredit. Saldo normalnya dikredit. Maka kalau mau mengurangi, maka harus ditaruh di sisi debit. Jadi jurnalnya utang dalam negeri perbankan kita kurangi 1 juta debit. Nah, sebagai gantinya muncul utang baru tapi jangkanya pendek, yaitu bagian lancar utang dalam negeri perbankan. Jadi utangnya sekarang ada 1 juta dalam jangka pendek dan 11 juta jangka panjang. Contoh lain misalnya adalah ini. Tagihan penjualan angsuran 10 juta. Namun dari jumlah itu ada yang jatuh tempo 2 juta pada 3 bulan yang akan datang. Yang lainnya di atas 1 tahun. Nah, kalau kita lihat analisisnya, bahwa tagihan penjualan angsuran itu piutang jangka panjang yang letaknya di aset lain-lain. 2 juta dari 10 juta nilai tagihan penjualan angsuran
harus diubah menjadi piutang jangka pendek. Dengan nama, kalau memberi nama tidak usah bingung-bingung, tambahi saja depannya bagian lancar. Maka tagihan penjualan angsuran dikurangi 2 juta untuk dialihkan sebagai tagihan jangka pendek. Kita lihat jurnalnya. Tagihan penjualan angsuran itu semacam piutang, sehingga saldo normalnya adalah debit. Kalau bertambah, taruh di sisi debit. Kalau berkurang, taruh di sisi kredit. Kita harus mengurangi tagihan penjualan angsuran sebesar 2 juta untuk diganti nama menjadi bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Sehingga jurnalnya debit, bagian lancar tagihan penjualan angsuran 2 juta, dan kredit tagihan penjualan angsuran. Ya, begitu jurnal penyesuaian di pemerintahan. Tidak begitu sulit secara konsep seperti kalau kita belajar akuntansi dasar. Karena memang basisnya adalah accrual basis. Selamat belajar.